Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang menantu disiram saat sholat, tapi yang terjadi selanjutnya lebih mengerikan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Siti menatap rumah sederhana itu dengan perasaan bercampur aduk. Rumah tempat suaminya dibesarkan, rumah yang kini juga menjadi tempat tinggalnya. Ia menghembuskan napas pelan sebelum melangkah masuk, mencoba menenangkan diri. Di dalam, Bu Asnah sedang duduk di ruang tamu, menatap televisi dengan wajah tanpa ekspresi. Begitu melihat Siti masuk, matanya bergerak menelusuri tubuh menantunya dari atas ke bawah. "Rian mana?" tanyanya singkat. "Sudah berangkat kerja, Bu," jawab Siti pelan. Bu Asnah hanya mendengus lalu kembali menatap layar televisi. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum, hanya tatapan dingin seperti biasanya. Sejak awal pernikahan, Siti sudah merasakan ketidaksukaan mertuanya. Ia bukan pilihan yang diinginkan Bu Asnah untuk Rian. Ia hanya perempuan biasa, tanpa latar belakang keluarga terpandang atau harta melimpah. Hari-hari di rumah itu terasa berat. Siti berusaha sebaik mungkin menjalankan perannya sebagai istri dan menantu, tetapi selalu saja ada yang salah di mata Bu Asnah. Pagi itu, Siti memasak sarapan lebih awal. Ia ingin menyenangkan hati mertuanya dengan memasak nasi goreng kesukaan Rian. Namun saat ia menyajikannya di meja, Bu Asnah melirik sepiring nasi goreng itu dengan tatapan meremehkan. "Rian suka yang lebih berbumbu. Kamu ini masak buat suami atau buat dirimu sendiri?" Suaranya terdengar tajam. Siti menunduk, menahan perasaan yang bergejolak di dadanya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi ia tahu percuma. Apapun yang ia lakukan tidak akan pernah cukup di mata Bu Asnah. Seiring berjalannya hari, suasana di rumah semakin terasa mencekik. Setiap langkah Siti terasa diawasi, setiap gerakannya selalu dikomentari. Hingga suatu malam, sebuah kejadian membuat Siti menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam turun dengan tenang. Angin berhembus perlahan, menggoyangkan tirai di jendela kecil kamar Siti. Suaminya belum pulang, masih sibuk dengan pekerjaan di luar kota. Di rumah itu, hanya ada dirinya dan Bu Asnah. Siti baru saja menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Ia membersihkan meja makan, mencuci piring, dan memastikan semua peralatan tertata rapi. Ia ingin menghindari komentar Bu Asnah esok pagi. Setelah memastikan semuanya selesai, Siti beranjak ke kamar untuk mengambil air wudhu. Ia ingin menenangkan diri dalam sujudnya. Di ruang tamu, Bu Asnah duduk diam. Matanya menatap layar televisi, tetapi pikirannya jauh. Ia tidak pernah menginginkan Siti sebagai menantu. Perempuan itu baginya hanya beban, merebut perhatian Rian dan membawa pengaruh buruk dalam hidup anaknya. Dari sudut matanya, ia melihat Siti menuju kamar setelah mengambil wudhu. Langkahnya ringan, seolah tanpa beban. Bu Asnah menggertakkan giginya. Siti hidup di rumah ini seakan merasa nyaman, seakan ia pantas berada di sini. Pandangannya beralih ke ember berisi air yang ia letakkan di sudut ruangan. Ember itu penuh dengan air dingin yang sebelumnya ia siapkan untuk menyiram tanaman esok pagi. Dalam benaknya, sebuah ide muncul. Dengan langkah pelan, ia berdiri dan mengambil ember itu. Tangannya menggenggam erat pegangan ember. Lalu ia berjalan mendekati kamar Siti dengan langkah senyap. Di dalam kamar, Siti sudah mulai sholat. Suaranya lirih membaca ayat-ayat suci, memenuhi ruangan dengan ketenangan. Saat itulah, Bu Asnah berdiri di ambang pintu, menatap menantunya yang sedang bersujud. Tanpa ragu, ia mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Detik berikutnya, air dingin menghantam tubuh Siti. Biur. Siti tersentak. Tubuhnya membeku seketika. Air mengalir dari kepalanya, membasahi mukena dan sajadah di bawahnya. Ia mengangkat wajah dengan mata membelalak. Di hadapannya, Bu Asnah berdiri dengan wajah tanpa ekspresi.
Biar kamu sadar, jangan sok suci di rumah ini, ucapnya dingin. Siti menatapnya tanpa kata. Hatinya bergetar. Bukan karena dinginnya air, tetapi karena sesuatu yang lebih menusuk, kebencian yang nyata di depan matanya. Air menetes dari wajah Siti, mengalir melewati dagunya, meresap ke mukena yang kini basah kuyup. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ia masih bersimpuh di atas sajadah. Air dingin merambat di permukaan kain, membasahi lantai di bawahnya. Bu Asnah masih berdiri di ambang pintu, menatap tanpa penyesalan. Matanya yang tajam berkilat dalam temaram lampu kamar. Kamu pikir bisa menguasai rumah ini dengan bacaan-bacaanmu itu? Suaranya penuh kebencian. Siti menggigit bibirnya. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena air dingin yang menyelimuti kulitnya, tetapi juga karena ketakutan yang mulai menjalar dalam benaknya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini bukan kali pertama Bu Asnah memperlakukannya dengan kasar, tetapi malam ini berbeda. Malam ini, kebencian itu tak lagi terselubung. "Kenapa, Bu?" Suara Siti lirih, hampir tak terdengar. Bu Asnah menyipitkan mata. "Kenapa?" Ia mengulang dengan suara mengejek. "Karena aku muak melihatmu di rumah ini." Siti menunduk. Hatinya terasa sesak. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Suasana hening. Hanya suara tetesan air dari mukenanya yang jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil di atas sajadah. Bu Asnah menatapnya sejenak, lalu berbalik meninggalkan kamar. "Keringkan lantainya sebelum tidur. Aku tidak mau rumah ini jadi kotor karena kamu," ucapnya dingin sebelum menghilang di balik pintu. Siti masih duduk di tempatnya, memejamkan mata sejenak. Air matanya bercampur dengan sisa air yang menetes dari wajahnya. Ia merasakan sesuatu di dadanya, bukan hanya sakit, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Perlahan, ia bangkit. Tangannya meremas ujung mukena yang basah, menggigil dalam keheningan. Malam ini, ia sadar satu hal. Di rumah ini, ia bukan hanya tidak diinginkan. Ia sedang bertahan di tempat yang tak lagi bisa disebut rumah. Dan mungkin, sesuatu yang lebih buruk sedang menunggunya di hari-hari berikutnya. Siti berdiri di kamar mandi, memeras mukena yang masih basah. Air dingin menetes di jemarinya, menyisakan sensasi menggigit yang tak kunjung hilang. Ia menggigit bibir, menahan gejolak di dadanya. Di luar, rumah sudah sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berembus pelan melalui celah jendela. Siti menghela napas, menatap bayangannya sendiri di cermin kecil di dinding. Mata itu, matanya sendiri, terlihat lelah, tetapi di balik kelelahan itu ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ketakutan. Perlahan ia melangkah keluar dari kamar mandi, melewati lorong sempit menuju kamar. Lampu di ruang tamu sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya samar dari lampu dapur yang redup. Namun saat hendak masuk kamar, langkahnya terhenti. Dari balik pintu kamar Bu Asnah, terdengar suara lirih. Siti menahan napas, berusaha menangkap jelas apa yang sedang dikatakan mertuanya. Suara itu pelan, hampir seperti gumaman. Siti mendekat, menempelkan telinganya ke pintu. Lama-lama dia makin berani. Harus ada cara biar dia pergi. Siti merasakan tengkuknya meremang. Dadanya berdegup kencang. Ia menelan ludah, mundur perlahan sebelum suara itu berhenti tiba-tiba. Hening. Jantungnya semakin berdetak cepat. Apakah Bu Asnah menyadari keberadaannya? Siti menahan napas, menunggu beberapa detik sebelum akhirnya berbalik dan masuk ke kamar dengan cepat, menutup pintu tanpa suara. Di dalam kamar, ia bersandar di pintu, matanya terpejam. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan di kepalanya. Jika tadi Bu Asnah sudah cukup tega menyiramnya saat sholat, lalu apa selanjutnya? Apa yang sebenarnya ada di dalam kepala wanita itu? Siti membuka matanya, menatap pintu kamar yang kini terasa seperti satu-satunya penghalang antara dirinya dan sesuatu yang mengancam di luar sana. Di rumah ini,
Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu terjadi. Sesuatu yang lebih buruk. Pagi datang dengan keheningan yang aneh. Biasanya, Bu Asnah sudah ribut sejak subuh. Membuka pintu dengan keras, membanting piring di dapur, atau mengomel soal hal-hal kecil yang dianggapnya salah. Tapi hari ini berbeda. Siti membuka matanya perlahan. Masih berbaring di kasur tipis yang dingin. Ia menoleh ke samping, melihat jam di dinding. Sudah hampir pukul 7. Ia bangkit dengan hati-hati, membuka pintu kamar sedikit. Ruang tamu kosong. Tak ada suara. Bibirnya mengering. Apakah Bu Asnah masih tidur? Atau sesuatu terjadi? Perasaan was-was menyelimutinya saat ia melangkah keluar kamar, menuju dapur. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Sebuah gelas tergeletak di lantai, pecah berkeping-keping. Ada sisa air yang menggenang di sekitar pecahan kaca. Matanya beralih ke meja makan. Tak ada makanan. Tak ada jejak seseorang yang baru saja berada di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah ke kamar Bu Asnah, mengetuk pintunya pelan. "Bu?" Suaranya hampir berbisik. Tak ada jawaban. Siti menggigit bibirnya, lalu mencoba membuka pintu. Tidak terkunci. Dengan perlahan, ia mendorongnya. Kosong. Tempat tidur masih tertata rapi, selimut terlipat di ujung kasur. Tak ada tanda-tanda bahwa Bu Asnah pernah tidur di sana semalam. Siti merasakan tengkuknya meremang. Kemana perginya wanita itu? Ia berbalik, berjalan kembali ke ruang tamu, mencoba mencari petunjuk. Tapi semuanya terasa aneh. Tak ada jejak keberadaan Bu Asnah dimanapun. Lalu, tiba-tiba, kering, kering. Suara telepon rumah berdering, menggema di ruangan yang sunyi. Siti tersentak. Jantungnya hampir melompat keluar. Ia menoleh ke arah telepon di sudut ruangan. Suara deringnya begitu tajam, memecah ketegangan yang sejak tadi menyelimutinya. Tangannya bergetar saat meraih gagang telepon. Ia mengangkatnya perlahan, menempelkannya ke telinga. "Halo?" Suaranya gemetar. Di seberang sana, terdengar napas berat seseorang. Kemudian, sebuah suara berbisik. "Kau tidak akan bisa lari, Siti." Seketika, darah Siti membeku. Siti mencengkeram gagang telepon erat-erat. Tenggorokannya terasa kering, seakan udara di dalam rumah ini mendadak menipis. Napas di seberang sana masih terdengar, berat dan pelan, seolah seseorang sengaja membiarkan suara itu merayap masuk ke telinganya. Ia mencoba mengumpulkan keberanian. Siapa ini?" Tidak ada jawaban. Hanya napas. Siti mulai merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya yang memegang gagang telepon mulai gemetar. Lalu, suara itu berbisik lagi. "Kau pikir bisa hidup tenang di rumah ini?" Seketika, Siti menekan tombol di telepon, memutus panggilan dengan tangan gemetar. Ia mundur beberapa langkah, matanya menatap telepon itu dengan ngeri. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Siapa yang baru saja menelepon? Apakah itu Bu Asnah? Pikirannya berkecamuk. Ia menoleh ke sekeliling rumah, memastikan dirinya masih sendirian. Ruangan itu tetap kosong, sunyi, tetapi sekarang terasa semakin sempit, seolah sesuatu sedang mengawasinya dari sudut-sudut gelap. Tiba-tiba, suara sesuatu jatuh di belakangnya. Brak! Siti tersentak, berbalik dengan cepat. Di lantai dapur, sebuah panci tergeletak, berguling pelan sebelum akhirnya berhenti. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak menyentuh apapun. Tidak ada angin. Tidak ada siapapun di sana. Lalu bagaimana bisa? Siti melangkah mundur, berusaha menjauh dari dapur. Tapi saat ia berbalik ke arah ruang tamu, matanya membelalak. Di ambang pintu, bayangan seseorang berdiri diam. Jantungnya hampir berhenti. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri di sana dengan wajah yang tak terlihat jelas dalam bayangan pagi yang masih redup. Siti mencoba mengatur napas,
tapi suaranya nyaris tersendat. "Bebu." Sosok itu tak menjawab. Namun, perlahan, ia melangkah maju. Dan saat cahaya mengenai wajahnya, Siti merasakan tubuhnya melemas. Bu Asnah. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tatapannya kosong. Wajahnya pucat. Seakan bukan lagi orang yang sama. "Lama-lama kau semakin menyebalkan, Siti." Suaranya datar, dingin. Siti tidak bisa bergerak. Ia tahu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tubuhnya menolak bergerak. Mungkin tidak akan ada lagi kesempatan dingin yang mencekik. Bu Asnah berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Tak seperti biasanya. Langkahnya perlahan mendekat. Suara gesekan kakinya di lantai terdengar nyaring di tengah keheningan rumah. Siti mundur setapak. "Bu." Suaranya hampir tak terdengar. Bu Asnah berhenti. Bibirnya melengkung tipis dalam senyum yang tak wajar. "Kau kaget melihatku, Siti?" Siti tidak menjawab. Ada sesuatu yang mengerikan dalam sorot mata mertuanya. Sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. "Lihatlah rumah ini," Bu Asnah melanjutkan. Matanya menyapu ruangan. "Rumah ini dulu tenang, damai. Sampai kau datang dan merusaknya." Siti menggigit bibirnya. Mencoba memahami kata-kata itu. "Saya tidak pernah berniat merusak apapun, Bu," ucapnya lirih. Bu Asnah tertawa kecil. Suara yang terdengar aneh dan dingin. "Kau pikir aku buta? Aku tahu kau ingin mengambil semuanya. Menguasai rumah ini. Mengendalikan anakku. Bu, saya hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Rian." Brak. Tiba-tiba, Bu Asnah menghantam meja di sampingnya dengan keras. Siti tersentak. Tubuhnya mundur tanpa sadar. "Kau pikir aku akan diam saja?" Suara Bu Asnah bergetar penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa berdoa, bersujud, lalu merasa paling suci di rumah ini? Tidak, Siti. Tidak ada tempat untukmu di sini." Siti merasa dadanya sesak. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Namun, sesuatu yang lebih membuatnya ketakutan adalah wajah Bu Asnah. Wajah itu, semakin lama semakin berubah. Kulitnya tampak lebih pucat. Matanya semakin gelap. Bibirnya bergerak dengan cara yang aneh, seolah mulutnya terlalu besar untuk wajahnya sendiri. Siti merasakan lututnya melemas. Ini bukan lagi sekadar kemarahan seorang mertua pada menantunya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih jahat. Dan kini, ia terjebak di rumah ini bersama sosok yang mungkin bukan lagi manusia. Siti mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Tatapan Bu Asnah begitu kelam, seperti jurang tak berdasar yang siap menelannya hidup-hidup. Rumah ini terasa semakin sempit. Udara semakin dingin. "Kau tahu, Siti," suara Bu Asnah lirih, namun menusuk. "Rumah ini sudah lama menerima kehadiran banyak orang. Tapi tidak semuanya bisa bertahan." Siti menelan ludah. "Apa maksud ibu?" Bu Asnah tersenyum. Tapi senyumnya tidak wajar. "Kau tidak perlu tahu. Yang jelas, kau tak akan pernah bisa keluar dari sini." Siti merasakan hawa dingin merayap di belakang tengkuknya. Ia harus pergi. Sekarang. Dengan cepat, ia berbalik, berlari menuju pintu depan. Tapi sebelum tangannya sempat meraih gagang pintu. Brak! Pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menahannya. Siti terhuyung mundur. Matanya membelalak. Tidak. Ini tidak mungkin. Ia berlari ke jendela, berusaha membuka teralisnya. Terkunci. Semua terkunci. Sia-sia. Siti. Suaranya membeku. Bu Asnah masih berdiri di tengah ruangan, tapi sesuatu darinya kini terasa berbeda. Langkahnya tidak terdengar saat ia bergerak mendekat. Tubuhnya sedikit membungkuk. Bahunya menegang seperti seekor pemangsa yang siap menerkam. "Kau ingin pergi?" bisiknya. Siti menggeleng.
Air matanya hampir jatuh. Saya hanya ingin Rian pulang. Saya ingin semuanya kembali seperti dulu. Tidak ada yang akan kembali seperti dulu, Siti. Seketika, lampu di ruang tamu berkedip, berkelap-kelip dengan suara mendesis aneh. Siti mencengkeram dadanya. Dadanya terasa sesak, seolah rumah ini mulai menelannya perlahan. Rumah ini tidak akan pernah melepaskanmu, Bu Asnah berbisik. Suaranya kini terdengar seakan datang dari segala arah. Sama seperti yang lain, yang pernah mencoba kabur. Siti menahan napas. Yang lain? Siapa yang lain? Kepalanya mulai berputar. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, bukan hanya Bu Asnah, tapi rumah ini sendiri. Dan kini, ia terjebak di dalamnya. Siti mundur perlahan. Punggungnya menyentuh dinding dingin. Matanya tak lepas dari Bu Asnah, yang kini berdiri diam di tengah ruangan, menatapnya tanpa berkedip. Rumah ini, ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Lalu tiba-tiba, tap, tap, tap. Siti tersentak. Itu bukan suara langkah Bu Asnah. Suaranya datang dari dalam dinding. Jantungnya berdebar kencang saat suara itu semakin jelas. Seperti seseorang yang terperangkap di balik tembok. Tap, tap, tap. Siti merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Napasnya tersengal. Apa itu? Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Asnah tersenyum miring. Kau akhirnya mendengarnya juga. Siti menatapnya dengan ngeri. Apa maksud ibu? Suaranya bergetar. Bu Asnah perlahan melangkah ke dinding, menempelkan tangannya ke permukaannya yang kusam. Mereka semua masih di sini, katanya pelan. Orang-orang yang pernah mencoba melawan rumah ini. Siti membelalak. Mereka? Tiba-tiba, dari dalam dinding, terdengar suara lain. Bisikan. Lirih, namun jelas. Tolong. Siti merasa seluruh darahnya membeku. Itu bukan suara satu orang. Begitu banyak. Ia merasakan tubuhnya melemas. Lututnya hampir goyah. Tidak. Bisiknya. Ini tidak mungkin. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dinding di sampingnya mulai retak. Perlahan, dari celah retakan itu, sesuatu merayap keluar. Jari. Jari tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang menguning. Mencoba meraih. Mencoba keluar. Dan dalam hitungan detik, dinding itu mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang hendak menerobos keluar. Siti menjerit, berlari menjauh. Namun Bu Asnah hanya berdiri di sana, tersenyum tipis. Kau bisa lari, Siti, bisiknya. Tapi rumah ini sudah memilihmu. Dari dalam dinding, suara bisikan semakin keras. Memanggil namanya. Siti. Siti berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Di belakangnya, suara dinding yang retak semakin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Siti. Siti. Ia mencoba menuju pintu belakang, tapi begitu tangannya menyentuh gagangnya. Brak. Pintu itu tertutup sendiri dengan keras, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Siti menjerit, berbalik, mencari jalan lain. Matanya menangkap jendela dapur. Itu satu-satunya harapan. Ia berlari ke sana, mencoba membuka teralisnya. Namun, sebelum sempat menariknya dengan kuat, tangan pucat itu mencuat dari dalam dinding, mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Siti menjerit, mencoba melepaskan diri. Sentuhan tangan itu begitu dingin, seperti menyentuh sesuatu yang telah lama mati. Ia meronta, menarik tangannya sekuat tenaga. Namun semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Sia-sia, Siti. Suara Bu Asnah terdengar di belakangnya, begitu datar dan menyeramkan. Siti menoleh. Matanya membelalak ngeri. Bu Asnah kini tidak seperti manusia. Wajahnya semakin pucat,
Matanya begitu hitam tanpa putih sedikit pun. Bibirnya melengkung dalam senyum aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau sudah menjadi bagian dari rumah ini," bisiknya. Dinding kembali bergetar. Dari setiap sudut, tangan-tangan lain mulai mencuat, merayap di lantai, di meja, bahkan di langit-langit. Mereka mendekat. Siti menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi jemari-jemari dingin itu semakin banyak, mencengkeram tubuhnya, menariknya menuju dinding. Tidak, ia tidak bisa berakhir di sini. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menoleh ke atas. Ventilasi. Terlalu kecil untuk orang dewasa, tapi itu satu-satunya jalan keluar. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat kakinya ke atas meja, mencoba meraih lubang ventilasi itu. Namun, saat hampir mencapai tepian, brak, sesuatu menarik kakinya dengan keras. Siti kehilangan keseimbangan, tubuhnya terhempas ke lantai. Tangan-tangan itu semakin liar, mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya masuk ke dalam dinding yang kini tampak seperti pusaran gelap yang siap menelannya. Siti menjerit. "Kau tidak bisa lari," suara Bu Asnah bergema. "Rumah ini milik mereka. Dan sekarang, kau juga milik mereka." Dinding itu kini terbuka lebar seperti mulut menganga, siap menelannya hidup-hidup. Siti meronta, kuku-kukunya mencakar lantai, berusaha menarik dirinya keluar. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Gelap, dingin. Tiba-tiba, brak, pintu depan terbuka sendiri dengan keras, seperti dihantam angin kencang. Sinar matahari pagi menerobos masuk, dan saat cahaya itu menyentuh kulitnya, tangan-tangan itu melemah. Siti tidak membuang waktu. Dengan sisa tenaga, ia menarik kakinya, merangkak secepat mungkin menuju pintu. Ia tidak peduli dengan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Tidak peduli dengan suara jeritan di belakangnya. Ia hanya ingin keluar. Ia harus keluar. Dan saat kakinya akhirnya melewati ambang pintu, semua menjadi hening. Rumah itu diam. Tak ada suara bisikan. Tak ada tangan-tangan mengerikan. Hanya keheningan yang begitu menusuk. Siti jatuh tersungkur di halaman. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh ke belakang. Pintu rumah itu kini tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka sama sekali. Rumah itu tampak seperti rumah biasa. Tapi Siti tahu. Ia tahu apa yang ada di dalamnya. Dan ia bersumpah. Ia tidak akan pernah kembali lagi. Dari cerita ini, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Hati yang dipenuhi kebencian akan menghancurkan segalanya. Bu Asnah dikuasai oleh rasa iri, dengki, dan kebencian terhadap Siti. Perasaan negatif yang dibiarkan tumbuh bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang menyeramkan, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Kejahatan tidak selalu terlihat di permukaan. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, namun menyimpan kegelapan yang mengerikan. Begitu pula dengan manusia, ada orang-orang yang terlihat baik, tetapi dalam hatinya menyimpan niat jahat yang berbahaya. Kesabaran dan keberanian bisa menjadi penyelamat. Siti mengalami banyak teror, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Kesabaran dan keberaniannya dalam menghadapi ketakutan menjadi kunci untuk menyelamatkan diri. Rumah bukan hanya bangunan, tapi juga energi yang ada di dalamnya. Rumah yang penuh dengan kebencian, dendam, dan permusuhan bisa menjadi tempat yang menyesakan dan berbahaya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Keikhlasan dan kebaikan selalu menang. Meskipun Siti diperlakukan dengan buruk, ia tidak membalas dengan kebencian. Pada akhirnya, ia berhasil keluar dari kegelapan yang ingin menelannya, membuktikan bahwa kebaikan selalu memiliki jalan untuk selamat. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kehidupan penuh dengan ujian, dan terkadang bahaya tidak datang dari luar, melainkan dari orang-orang terdekat. Namun, dengan kesabaran, keberanian, dan hati yang bersih, seseorang bisa keluar dari situasi paling gelap sekalipun.